wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawabin ya nak. Yeay. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu siapa yang duduk di sebelahku, tapi belum tahu siapa yang lagi ngomong ini. Jadi pertama-tama aku mau mengenalkan diri dulu. Namaku Iva. Di sini aku mau ngobrol bareng ayah seputar masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Ya. Nah, banyak ya, pertanyaan banyak ya. Baik banget. Iya. Nah, di sini di sampingku udah ada ayah. Ya, silakan kenalan sama penonton dulu. Iya, prinsip semuanya tahu kan, saya Wijayanto. Biasa, saya bapaknya Iva. Karena terlalu banyak dari adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat yang curhat dari berbagai masalah, dari mulai hubungan kaitannya remaja sampai permasalahan suami istri, sampai kepada persoalan parenting kepada anak. Makanya mudah-mudahan nanti urusan-urusan keluarga bisa, paling tidak ini nasihat untuk diri saya, karena yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri. Yang kedua untuk anak saya sendiri, supaya anak saya dikirina Iva Johanida menjadi anak yang solihah. Amin. Ya. Amin ya teman-teman. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan memulai episode pertama Femcast ini. Ya. Yang yaitu Femcast ini tuh adalah program terbaru yang diampu ayah Ustadz Wijayanto. Yang tujuannya untuk mewadahi curhatan dan cerita dan pertanyaan teman-teman yang mungkin memiliki masalah atau kebingungan mencari solusi dari masalah itu. Jadi tujuannya di Femcast ini, insya Allah ayah akan memberi solusi dan jawaban untuk pertanyaan teman-teman semua. Ya, tentu bukan hanya pemikiran saya. Kalau ada ayat Quran, hadis yang perlu dibaca, nanti tolong saya dibacakan supaya yang jawab langsung kepada yang menciptakan kita. Karena setiap produk pasti dikasih manual booknya. Setiap ciptaan pasti dikasih panduannya. Kamera kalau enggak kita jalankan, operasionalkan sebagaimana manual booknya, maka nanti akan jadi kacau. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini diciptakan oleh Allah, maka yang bikin panduan juga Allah. Maka kita ikuti panduannya Quran dan hadis. Dan karena yang paling tahu tentang Quran ya Rasulullah, maka kita lihat bagaimana Rasulullah nanti memberikan solusi-solusi semaksimal yang kita bisa. Karena emang baik banget ya teman-teman yang udah nanya ke ayah, mulai dari chat, ya, di WA, telepon, DM. Ya, bahkan ada beberapa tuh yang sampai datang ke rumah gitu. Masalah datang tiba-tiba nangis ya. Seolah-olah ini keluarga saya sampai kebingungan, dikira minta pertanggungjawaban padahal saya kenal aja enggak gitu. Luar biasa, dan itulah yang kita alami hari-hari. Untuk keluarga saya udah paham karena saya transparan. Handphone saya itu bisa dipakai anak saya, bisa dipakai istri saya, tidak ada passwordnya sama sekali. Bahkan ketika kita syuting, siapapun yang terima silahkan dia terima. Itu sejak awal saya punya handphone sampai hari ini. Dan semua handphone anak saya bisa dipakai oleh mamahnya, bisa dipakai oleh ayahnya, semuanya bisa. Kenapa? Karena supaya nanti semuanya tidak ada ketertutupan di antara kita. Ya. Berarti gitu. Mulai besok tukeran HP boleh? Ya. Oh jangan, ini beda kasta dong itu. Katanya mulai dipakai semua. Ya kan sesuai dengan, kalau untuk anak cukup dengan yang tipe itu. Kalau ini sudah nggak ada, seri terbaru belum keluar soalnya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tanya, gimana sih cara tanya ke Ustadz Wijayanto atau cara kirim curhat atau pertanyaan. Jadi teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagram @ustadzwijayanto_official. Ayo, udah pada follow belum? Kalau misalnya belum follow, langsung follow aja, terus langsung DM. Kalau udah follow, ya udah tinggal DM aja. Teman-teman bisa kirim pertanyaan atau curhatan teman-teman. Insya Allah nanti akan dikumpulkan oleh tim dan dijawab melalui podcast ini, Femcast, atau juga melalui postingan di Instagram. Jadi dengan podcast mudah-mudahan juga menjembatani mungkin ada miss itu. Nah, terus mungkin langsung aja kita ke inti dari acara ini. Kali ini episode ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang biasanya diawali oleh sesuatu yang berbunga-bunga. Apa tuh?
yaitu cinta. Iya. Iya. Kita lu aja kali. Masa saya diikut-ikutkan udah. Loh, kan cinta kan dekat Iya dengan betul. kita. Ya, tapi saya tahu karena cinta yang ditanyain bukan cinta yang pada umumnya. Oke. Ya. Nah, Artinya bukan yang saya alami, mungkin yang ayah alami beda dengannya. Gimana, Mbak Iva? Nah, Ya. emang cinta itu apa sih ya? Cinta itu adalah perasaan yang sifatnya sifat alamiah dasar di mana Allah sendiri yang menurunkan. Artinya apa? Dibuatlah, coba dibaca aja Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Sesungguhnya manusia itu diberikan rasa cinta. Syahwat. Syahwat di situ kaitannya dengan cinta. Coba dibaca. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Ya, jadi ada beberapa yang memang Allah turunkan, orang itu punya syahwat, punya cinta. Nah, cinta kepada apa di situ? Apa saja? Banyak. Salah satunya coba. Berupa perempuan-perempuan. Kenapa disebut perempuan? Karena ini juga sebaliknya. Laki suka pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Tapi yang disebut sini disebut perempuan-perempuan karena fitrahnya itu, mohon maaf, laki-laki itu lebih aktif daripada wanita di dalam percintaan. Makanya kalau ruangan ini penuh wanita, banyak laki-laki yang ngintip. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ini penuh laki-laki, nggak ada yang wanita cari Ngapain, tangga. kurang kerjaan Iya, banget ya. kurang kerjaan. Makanya kalau sholat wanita disuruh di belakang karena dia suka dilihat. Laki-laki suruh di depan. Kenapa? Karena suka melihat. Kalau dibalik nggak jadi sholat. Nah, nanti laki-laki di belakang coba bayangin. Itu Bella, itu Iva, itu Endang, Tuti, Wati. Luar biasa, nggak jadi sholat nanti. Nah, dan wanita di depan karena suka dilihat, takbir aja bisa goyang pinggul. Nah, itu fitrah. Maka ayat ini bicara tentang psikologis karena kamu jurusannya juga psikologis kan, Mbak Iva. Jadi tentang psikologi bahwa disebut wanita dalam kaitan dengan perjodohan, dalam pengertian orang laki suka pada wanita. Dan Jadi ini itu maksudnya normal. juga perempuan tapi juga ada laki-laki juga ada. Iya, perempuan kepada laki-laki di situ. Makanya nanti di sana dibayangkan surga bidadari, bukan bidadara. Karena kalau digambarkan bidadari, orang sangat tertarik. Tapi kalau digambarkan bidadara secara detail, nanti Mbak Iva malah nggak begitu suka. Mbak Iva, kalau kamu nanti masuk surga, ada bidadara yang gede, besar, potok kayak kodok, malah jijik kamu nanti. Tapi kalau dikasih bidadari yang cantik, molek, bahenol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon, bibirnya cemokot, hidungnya kemites, matanya cemulek, rambutnya jembamba, jadi indah sekali. Disitulah maka nanti akan berbeda. Nah, di sini maka cinta itu anugerah. Tetapi bisa jadi musibah kalau nanti salah di dalam mengalamatkan, memanagenya. Maka cinta ada manajemen. Nanti ada manajemen cinta, ya. Ya. Anak-anak. Suka pada anak. Itu. Makanya luar biasa karena Mbak Iva belum nikah, mudah-mudahan segera laku. Mohon maaf ya, sarjana dulu. Tapi selesaiin dulu kuliahnya, nanti insya Allah ayah Besoknya belum lagi maksudnya kan. Iya, maksudnya ayah belum pengen punya cucu sekarang. Tapi prinsipnya gini, seorang itu suka pada anak. Anak di situ bisa anak kandung, bisa anak buah. Makanya orang kalau punya anak buah banyak kan seneng. Wah, jadi bos gitu. Maka ada sifat bosi yang orang merasa dia punya anak buah banyak. Pada prinsipnya orang itu cinta kepada anak. Kecintaan kepada anak kadang-kadang rela untuk berkorban untuk anaknya. Anaknya sakit, dia nggak tidur semalam suntuk, padahal anaknya sudah tidur ngorok waktu kamu kecil, kamu tidur ngorok, tapi luar biasa. Saya masih sudah nengkur, saya masih terbangun. Kenapa? Karena kecintaannya kepada anak, bahkan rela menggantikannya. Anak sakit, orang tua mau gantikan, tapi tidak sebaliknya. Anak orang tuanya udah pikun, ya Allah, mau yang pikun saya saja biar orang tua saya bisa kuliah di UNER, enggak ada, mau gitu ya, seperti itu ya. Terus harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Orang senang pada harta, senang pada emas, sampai kalau suka emas gini-gini. Wah, gimana kabarnya? Luar biasa karena cincinnya banyak. Tanya harga sabu, iya pamer. Salahnya sekilo berapa, biar tahu kalau cincinnya gede. Sampai kalau ditanya sekilo bu, supaya tahu kalau punya emas. Emas di gigi, ya gitu. Begitu orang cintanya pada emas, ya gitu.
kuda pilihan. Orang pada kuda pilihan. Sekarang bentuknya mobil. Bentuknya sepeda Brompton. Nah, sepeda mobil sebagai prestis. Kadang-kadang mobil bukan karena diperlukan tetapi sebagai prestis. Gitu. Padahal yang diperlukan mungkin hanya satu rumah bisa cukup 2. Tapi kadang-kadang masing-masing bisa 5. Padahal keluarganya cuma punya anak 2, mobilnya bisa 10. Kenapa? Karena di situ kesukaan dan itu cinta. Ya. Hewan ternak. Iya, ternak. Ya. Dan sawah ladang. Sawah ladang, semua orang senang dengan pertokoannya, dengan tempat usahanya, dengan apapun pasti senang. Gitu. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ya. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, Al-Imran ayat 14 ini bicara tentang cinta. Lalu yang ditanyain apa? Yang ditanyain di sini kebanyakan cinta lawan jenis sih. Kalau tadi kan yang lainnya cinta pada objek ya. Ya, yang ini juga ada lawan jenis tadi kan Pak. Ya. Nah ini cinta ke lawan jenis yang menyesatkan gitu. Jadi akhirnya malah jadi zina. Nah temanya kali ini adalah itu. Ya, gimana? Jadi aku udah punya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga nanti Ayah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama langsung ya. Di sini aku akan bacakan pertanyaan teman-teman yang masuk. Ayo udah siap? Ya, silakan. 86. Siap. Ya, gitu. Ya. Pertanyaan pertama ini yang ngirim perempuan, katanya gini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam anak. Gitu ya. Kan ini tanya orang lain maksudnya. Ya, aku jawab ke orang lain. Ya. Saya ingin bertanya. Ya, aku ingin menjawab. Itu sudah selesai. Ada lagi? Saya sudah lama punya pacar, tapi belakangan ini pacar saya sering minta untuk berhubungan badan. Saya menolak karena saya masih menganggap kalau itu hal yang salah dan tidak boleh dilakukan. Tapi pacar saya malah marah dan menghakimi saya. Dia menuduh saya macam-macam. Ustadz, apa ya yang harus saya lakukan untuk menolak dan menjelaskan ke dia? Ya, pertama itu sudah sikap yang benar menolak untuk diajak berhubungan karena itu perzinahan. Di dalam surat Al-Isra, surat ke-17, Allah menegaskan wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, wala taqrabuz zina. Kata-kata taqrabu itu mendekati adalah sesuatu perbuatan mulai dari kholwat, yaitu berdua-duaan lain jenis, bukan mahram, tapi lain jenis di tempat yang sepi. Karena setan bisa meloading filekan seluruh keinginan itu supaya tergoda oleh setan. Maka jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina bukan berarti kalau kita pacaran berdua ada satpam datang, itu orang ketiga datang, itu orang ketiga setan. Bukan, setannya datang bukan. Tetapi ada pengaruh yang luar biasa. Makanya di situ dikatakan jangan mendekati zina. Apalagi zina. Mendekati saja nggak boleh. Nah, maka betul sudah ditolak, tidak boleh. Sebetulnya pacaran itu sebetulnya tidak ada di dalam terminologi Islam, tetapi kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, pacaran itu sebetulnya nggak masalah karena memadu cinta untuk melangsungkan menuju pernikahan. Tapi praktek pacaran itu tidak ada pacaran yang Islami. Pacaran Islami itu kalau mulai Bismillahirrahmanirrahim, kalau udah mencium Alhamdulillah, enggak. Pacaran Islami itu pengurus masjid sama guru TPA, enggak, bukan gitu. Pacaran Islami tidak ada. Dalam pengertian Islam tidak mengenal pacaran. Karena pacaran pada umumnya mengeksploitasi syahwat, mengeksploitasi bukan hanya kepada, kalau psikologis masih lumayan. Kalau fisiologis dan biologis apalagi ini tadi, ini menjadi masalah. Maka tolong pahamkan. Satu, itu perbuatan dosa. Kedua, dzikrul maut. Dzikrul maut itu, mohon maaf, kalau ada seorang laki-laki atas nama cinta ingin membuktikannya dengan lawan jenisnya, dengan pacarnya, kalau memang cinta layani aku. Mohon maaf, ingatkan, justru aku cinta pada kamu, tapi cintaku kepadamu karena Allah. Kalau kamu begitu berarti kamu hanya syahwat. Nah, benar kan? Nah, tapi prinsipnya jangan sampai nanti sampai kita kayak ternodai kemudian nanti karena yang dirugikan nanti akan jadi perempuan. Lebih dari itu karena aturan Allah seperti itu. Kalau Anda orang beragama, pastikan bentuk cinta juga seperti itu. Kalau mau begitu, lamar aku, pinang aku,
dan kita dengan pernikahan, insya Allah walaupun kita itu menikmati tetapi berpahala. Karena itu bagian dari sedekah. Tapi kalau gini dosa. Kalau itu. Yang kedua, ingatkan kepada kematian. Karena jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan seperti itu. Kemana arah kita? Jelas ini su'ul khotimah. Mati kok dalam kemaksiatan. Maka dzikrul maut akan memandu kita, satu, untuk meninggalkan dosa, menghargai waktu. Karena kalau ingat mati menghargai waktu. Karena mungkin mati kita itu anytime. Bisa di mana kita nggak ngerti, kapan kita nggak mati, sebab apa nggak ngerti. Orang sehat segar bugar terus mati ada, orang pacaran terus mati ada. Orang olahraga terus mati ada, orang mancing enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Rokoknya yang mati. Iya, orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Coba. Okay. Ada orang telepon itu. Ayah pernah itu serius. Ayah itu ketemu orang tak pikir mau ngapa, deketin ayah. Enak-enak tuh. Halo. Ah, mati. Sinyalnya yang mati. Iya. Maksudnya mati itu kapanpun dan kita tidak tahu. Dalam pengertian ini ingatkan kepada kematian supaya kita ingat dalam kematian bagaimana kalau kita melakukan itu terus mati. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tolong catat baik-baik. Setiap amal baik maka bayangkan senangnya. Tapi kalau amal jelek bayangkan susahnya. Orang itu kalau sedang sholat, wah luar biasa. Bagaimana nanti kalau dengan sholat, mati pas sholat, husnul khatimah. Orang beramal maksiat, jangan-jangan mati pas maksiat. Aduh, malu keluarganya, malu. Iya, tetangganya mati dalam keadaan seperti itu. Soalnya biasanya kita kalau misalnya sholat kan bayangin, aduh capek, ngantuk, lama banget gitu. Tapi kalau bayangin apa? Bayangin bahwa ini surga, bayangin mati pas meninggalkan sholat. Pasti kan jadi indah banget jadi ya. Indah. Jadi dan kita itu, termotivasi untuk beramal soleh. Sehingga salah satu untuk supaya lebih khusyuk adalah menghadirkan Allah seolah-olah kita akan mati setelah sholat itu. Jadi ini sholat yang terakhir, ibadah yang terakhir. Jadi Mbak, pertahankan imanmu justru untuk menunjukkan kecintaan, bukan dengan merenggut keperawanan, merenggut keperjakaan. Ingat bahwa di dalam Islam perbuatan zina itu termasuk dosa besar. Maka semaksimalnya kita harus hindari. Langkahnya jangan berduaan di tempat sepi. Ya, jadi berarti soalnya kan ini tuh masalah yang menurutku ya terutama di usia aku tuh aku sering banget dengar atau baca terutama di medsos itu banyak masalah-masalah kayak gini. Jadi mungkin banyak yang bisa terjawab dari masalah ini. Iya, karena pada kenyataannya apalagi budaya kita itu keperawanan tuh diurus. Orang kalau udah nikah tidak perawan tuh jadi masalah. Padahal yang nggak perjaka juga lebih banyak. Nah, makanya tolong perhatikan, justru yang bisa mengontrol adalah pada para wanita, lebih kuat menahannya. Laki-laki kan serba nekat, serba itu. Justru kalau Anda betul-betul cinta, pakai dalam jalur secara agama. Karena nanti ada naungan di hari kiamat, 7 naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Orang yang bertemu dan berpisah, bercinta dan membenci karena Allah. Jadi jangan sampai kita berpacaran tetapi urusannya bukan urusan Allah. Urusannya karena agama, dicintai karena solihahnya. Bukan karena cantik. Cantik gak lama. Kalau kamu nanti nikah hanya karena cantik, karena ganteng tuh nggak lama. Cantik tuh nggak lama. Apalagi, iya. Kalau ganteng nunjuk saya betul juga. Tapi nggak lama, nggak lama. Nggak lama, artinya kan nggak lama. Itu artinya kalau hanya karena ganteng cantik, saya malah sarankan cari yang jelek. Karena lebih mantek. Biar konsisten. Konsisten, sampai tua jelek, sudah mati pun jelek gitu. Nah, terus kalau ini dia kan sebenarnya kalau dianya emang udah nggak mau, tapi gimana caranya menolaknya gitu? Apa terus langsung? Ya kasih tahu, ingat Allah. Kalau dulu zaman zaman sahabat itu fa'ina Allah, di mana Allah? Sebut nama Allah. Karena setan akan menjauh disebut nama Allah. Makanya orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Maka apapun lakukan dengan doa. Jarang orang pacaran, baik sebelum pacaran kita mulai, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu pacaran, itu lillahi, enggak pernah.
Orang mau tawuran, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran, matikan 6 orang. Enggak, karena di situ perlunya doa, hadirkan Allah. Nah, 2, cara menolaknya diajak ke tempat-tempat yang tidak mungkin dilakukan itu, di tempat ramai. Syukur di tempat ibadah, insya Allah kalau di masjid ketemunya tidak akan terjadi itu, paling diajak sholat sunnah. Pacaran masa di masjid? Nah itu kan sunnah. Nah, ke masjid kan orang baik itu semuanya. Nah ya makanya tidak ada konsep Islam seperti itu. Kalau pacaran konsepmu masih mindsetnya adalah untuk eksploitasi, itu dilarang, tinggalkan. Apakah hidup ini nggak lama? Itu mati itu kan kapanpun. Bisa saja anaknya duluan, bapaknya belakangan, bisa nggak? Bisa. Tapi lebih banyak yang orang tuanya duluan, baru anaknya. Siapa bilang? Berapa ini ayah nengok tetangga kemarin, itu bapak ibunya masih ada, anaknya meninggal juga. Jadi penting diingatkan. Loh belum tentu, bisa saja ayah belakangan, Mbak Iva duluan bisa. Mbak Iva duluan, ayah belakangan juga bisa. Tapi kan kasusnya lebih banyak orang tua yang dulu daripada anaknya dulu. Ya nggak tentu. Ya bisa juga. Kalau saya duluan juga seneng, nggak usah ngomong cucu. Mas ya. Ya tapi artinya itu mengingatkan kita penting ya, jadi jangan sampai kita kebablasan di dalam hal bahwa cinta lawan jenis itu baik daripada sejenis belum ada obatnya. Tapi jangan sampai kebablasan dalam hal itu. Jadi kalau mau menolak terus juga sambil ngingetin bahwa ngingetin pada Allah, terus juga bahwa nanti kalau misalnya kita mati kayak gini gimana, bahwa kemaksiatan itu membawa banyak hal buruk gitu ya. Jangankan mati, kita ingat ketahuan orang saja malu kok. Karena dosa itu apa? Ma khonaka fi qalb, apa yang mengganjal di hati. Kedua, dia malu kalau diketahui orang lain. Kita itu mohon maaf belum sah Pak saling berciuman di depan orang banyak saja merasa nggak nyaman kan? Karena itu sesuatu yang tidak nyaman. Karena setiap pelanggaran pasti nggak nyaman. Nanti jangankan pada manusia, kucing ini, Mbak Iva, kucing itu kalau mencari makanan dari meja dia makannya dengan jelalatan. Karena dia mencuri. Tapi kalau dikasih tempat ya dia kusuk. Makanya itu lebih kusuk daripada Mbak Iva sholat pas tanggal tua, pulsa mau habis itu, waduh. Gak dikirim-kirimin sama ayahnya. Sekarang kan di rumah terus, ngapain? Tambah gak dikirim-kirimin sama ayahnya. Ngapain dikirimin? Sudah wifi sudah free, semuanya free, ya makanan free. Gak dikirimin juga GoFood terus, gitu, ya. Dari sini. Ya, jadi sekali lagi ingatkan kepada agama, ingatkan pada Allah supaya betul hidup nggak lama, supaya kita betul-betul on the track. Maksudnya dengan diingatkan itu udah cukup ya untuk orang untuk ngerasa ngeri melakukan kemaksiatan itu. Iya, kalau dia nekat tidak mau, cari orang lain. Karena jodoh yang seperti itu jodoh yang bukan ideal. Kelor tidak selebar daun dunia. Ya. Iya kan? Dunia masih bisa fokus, ternyata masih bisa fokus ya. Jadi wanita, laki-laki tidak hanya itu, wanita tidak hanya itu. Jadi jangan cari kita pilihannya masih banyak ya. Itu buat apa laki-laki yang hanya modusnya hanya untuk seperti itu syahwati, itulah cinta yang enggak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kayak gini, saya punya teman baik. Kami merantau di kota yang sama dan tinggal di kos yang sama. Setelah beberapa waktu jauh dari rumah, teman saya ini mulai berubah. Dia punya pacar dan sering berbuat zina dengan pacarnya. Orang tuanya tidak tahu, saya pun ikut diam saja. Tapi lama-kelamaan saya jadi merasa berdosa Ustadz, karena rasanya seperti ikut menutup-nutupi perbuatan teman saya dari orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Jadi ini sepasang teman sama-sama kuliah di rantau, terus juga tinggal di kos yang sama, kenal satu sama lain. Tiba-tiba si temennya itu kok punya pacar dan berbuat zina, tapi dia nggak enak mau ngingetin atau mau ngasih tahu orang tuanya gitu. Terus enaknya gimana? Sebetulnya man ro'a minkum mungkaron, siapa saja yang melihat pelanggaran di dalam beragama, ada 3 yang harus dilakukan. Fayughayyir biyadihi, dia harus mengingatkan dengan tangannya. Tangan di situ kekuasaan. Kalau dia tidak punya kekuasaan, kepada ibu kosnya, kepada bapak ibunya, kepada siapa yang bisa mengingatkan dia. Karena ini tugas kita. Jangan sampai membiarkan. Karena gambarnya gini, Mbak Iva, kalau ini kita dalam satu perahu, nah,
kemudian ada orang di kapal ini, ada orang di bawah mau cari air, tapi males ke atas, dia ngelubangi perahu itu. Nanti kalau tenggelam, yang tenggelam tidak hanya yang lubangi kan, maka wajib kita ingatkan, jangan lubangi itu, karena nanti Allah itu terikat prosedur. Kalau ada adab di satu tempat, karena mohon maaf, corona salah satu penyebabnya adalah fahisah. Fahisah itu adalah perbuatan keji, perbuatan ya termasuk kemaksiatan, termasuk zina. Jadi zina yang diperturutkan ini membuat corona datang. Salah satu penyebabnya. Nah, penyebab yang lain adanya ketidakadilan pemimpin, kesewenang-wenangan, kedoliman segala macam. Itu di dalam hadis jelas sekali sahih hadisnya. Salah satu penyebab kerusakan di bumi ini karena adanya fahisah. Begitu hadisnya. Maka tugas kita mengingatkan dengan tangan. Tangan adalah kekuasaan. Kalau itu ada RT, ada RW, sebetulnya ada aturan. Jam tamu aja diatur. Tamu lain jenis tidak boleh masuk di itu. Nah, maka kalau dia tahu sering berbuat itu bukan dengan tangannya. Yang kedua, wa idza kalau la ilaha lam yastati, kalau kamu tidak bisa melakukannya, bilisani, dengan bahasa lisan. Enggak punya kekuasaan, ya kita ingatkan. Cuman mengingatkan itu dengan cara yang hikmah. Jangan kamu tahu Fir'aun. Ya tahu persis kamu itu ya Fir'aun lah, berarti Anda enggak hikmah. Mbak, memang bagus punya pacar itu untuk pernikahan penting, itu apalagi sudah dewasa, sudah mau lulus, tapi apa langkah baiknya kalau tidak ada seperti itu? Bagaimana nanti kalau udah putus, Anda sudah di ini, bagaimana orang tidak marah, orang tuamu kecewa? Beli durian saja, beli durian itu sudah kita buka, sudah dicicipi, nggak jadi beli aja dimarahi, apalagi anak orang dinodai begitu, luar biasa. Maka tolong jaga, karena Nabi juga memberikan treatment kepada psikologis. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, semuanya bisa saya lakukan, satu yang saya tidak bisa tinggalkan, yaitu zina. Kemudian Rasulullah tahu itu. Oke. Kamu punya ibu? Ya punya. Bagaimana kalau ada orang lain zina dengan ibumu? Oh, kurang ajar, ibuku dizinai. Kamu punya anak perempuan, adik perempuan? Punya. Punya kakak perempuan? Punya. Bagaimana kalau saudaramu itu dizinai orang lain? Oh, kurang ajar. Demikian juga orang yang kau zinai. Mereka punya adik, punya kakak, punya ibu, dia akan jadi marah. Baru dia, oh ya gitu ya, berarti saya merugikan orang lain ya. Nah, maka sekali lagi dengan lisannya. Kalau nggak bisa dan wabi kolbi, dengan hati. Dengan hati artinya minimal kita membenci perbuatan itu. Minimal kita sudah menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap hal perbuatan itu. Supaya apa? Kita tidak mengikutinya. Ya, orang kalau sudah melihat kemungkaran kok diem saja, maka itu kayak setan aja, setan PC. Dibaca surat Al-Imran ayat 110. Tugas manusia itu bakal amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita. Ya. 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, orang yang terbaik di situ adalah ukurannya 3. Dia mau amar ma'ruf, jadi menganjurkan yang baik, nahi mungkar, dan tetap beriman. Maka jaga itu. Kalau ada temanmu melakukan itu, tugas kamu harus mau mengingatkan dan mengajak pada kebaikan, tetap mempertahankan keimanan. Dengan ngaji, ngikuti podcast kita, nah insya Allah itu menambah keimanan. Ya. Dengan hati juga bisa dengan didoain. Ya, doain supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu. Minimal dengan doa kita kencengkan aja, dia kalau dengar insya Allah bagian dari itu. Ya Allah, jangan jadikan teman kosku sebelah ini zina ya Allah itu. Beri hidayah dia ya Allah itu. Iya, luar biasa kadang-kadang kekuatan doa itu luar biasa. Nah, ini tugas kita untuk mendoakan diri kita, doakan orang lain. Apalagi kalau doa itu tidak diketahui orang yang didoakan, itu luar biasa. Nah, jadi orang yang mendoakan orang yang orang itu nggak tahu kalau didoakan,
itu sudah sedekah yang luar biasa, amal yang baik. Ya. Oke, jadi tadi berarti kalau mau bingung tadi kan si pengirim pertanyaan ini harus ngapain, jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan, tangan itu kekuasaan, siapa yang bisa melakukan, cukup dengan bapaknya, atau ibu kosnya, atau gitu. Siapa yang bisa, atau orang seniornya siapa gitu. Terus yang kedua dengan lisan, diingetin. Ya. Terus kalau nggak bisa baru dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Wa ad'afu iman. Itulah iman yang paling lemah, itu minimal kita tidak mengikutinya, kita membenci perbuatannya. Bukan orang lain ya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Orangnya tetap kita berhubungan baik, tapi perbuatannya jangan sampai. Kita harus distancing. Nah, artinya apa? Kalau ada seorang dokter, ada pasien, maka yang kita obati adalah penyakitnya. Kita benci penyakitnya, bukan orangnya. Nah, dan itu lahan amal bagi kita. Ya, dan tadi yang dengan lisan juga ngingetinnya dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti dan merusak tali persaudaraan. Ya, jadi dengan cara hikmah. Hikmah itu tepat waktunya, tepat caranya, tepat bahasanya. Bilisani qaumim dengan bahasa kaumnya, biqadri uqulim dengan kadar akalnya. Diajak diskusi, diajak ini supaya tahu pentingnya, bahayanya segala macam. Kalau perlu dikasih analisis SWOT. Nah, jadi kalau kamu berhubungan zina itu kelemahannya ini, kelebihannya gini. Kalau mati bagaimana? Kalau nggak mati tapi ketahuan orang lain, divideokan, semua orang tersebar, semua fotomu di mana, bagaimana? Sementara orang itu meninggalkan kamu nggak melakukan nikah karena orang lain tahu luar dalam. Gimana coba? Masa orang dihargai karena itu semuanya? Oke, kehormatanmu akan dinistakan banyak orang karena tersebar segala macam. Maka dengan cara itu semuanya dianalisis SWOT, kelebihan kekurangan dari apa sih kamu nikmat sesaat tetapi luar biasa. Orang zina itu hanya sesaat, tidak sampai 1 jam, tapi sengsaranya itu. Apalagi di akhiratnya. Akhiratnya apalagi di dunia nggak ada yang bisa aja nggak ngerasain. Maksudnya kan itu juga nggak semuanya terjadi, bisa, karena tapi di akhirat kan pasti akan. Betul, karena maksiat tidak langsung semuanya di dunia dirasakan. Itu artinya apa? Kecuali 3. Kalau ada Mbak Iva yang durhaka kepada orang tua, itu bisa di dunia pun dia cicipi, tapi aslinya di akhirat nanti. Zina termasuk zina yang dipertontonkan. Orang yang pengecut yaitu lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu orang yang nanti sebelum di akhirat di dunia pun dia dapatkan. Jadi sekali lagi penting untuk kita protek bareng, kita waspadai tentang tadi pacaran itu jangan sampai kebablasan. Kedua, kalau ada orang perzinaan ya semaksimalnya lah. Dan itu tugas kita. Kita tetap amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mempertahankan keimanan. Begitu. Oke, tadi udah ada 2 pertanyaan dan kayaknya udah panjang banget. Semoga penonton dan pendengarnya nggak bosen ya sama obrolan kita ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin akan kita lanjut di episode berikutnya atau dengan topik yang lain. Sebelum closing, mungkin Ayah ada pesan untuk tadi yang nanya atau mungkin pendengar dan penonton kita? Ya, semaksimalnya bagaimanapun juga kadang-kadang kalau ada satu perbuatan itu tolong pastikan bahwa setiap orang berbuat itu Allah sedang menyaksikan kita. Itulah yang namanya menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kira-kira Allah ridho apa enggak ya? Kalau begini nanti mati bagaimana? Mengingatkan kita. Jadi apapun perbuatan kita dan kita analisis untung ruginya. Untungnya seberapa sih, ruginya seberapa sih, segala macam. Karena penyesalan selalu datang pada akhir. Karena kalau awal itu pendaftaran. Ya, kalau akhir itu penyesalan. Nah, jadi pastikan hidup ini nggak lama, maka kita meniti jalan dan kita tidak akan bisa mengulang. Pastikan jalan yang kita lalui itu selalu on the track, selalu ala hudallah, sehingga kapanpun Allah cabut itu kita dalam keadaan yang husnul khotimah karena dalam kebaikan. Jadi selalu ingat akhirat ya, yang penting. Maksudnya menimbang manfaat dan mudaratnya juga mengingat akhirat, bukan cuma di dunia, manfaat di dunia saja. Apapun yang kita lakukan tidak hanya di dalam hubungan bagaimana lawan jenis, kita melakukan apa sajalah
mencari rezeki, apapun kita lakukan itu. Kita berlibur, menghibur diri, cari hiburan-hiburan. Lihat nanti kalau mati seperti ini gimana ya. Nah, itu. Ya, bukan berarti kita anti hiburan, enggak, silahkan hiburan. Ya. Iya, orang mau main game boleh enggak, tapi game sampai melewatkan sholatnya, nanti mati dalam keadaan ditanya, kenapa belum sholat, main game, kan jadi masalah. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kira-kira bukan kok dunia itu kita tinggalkan, enggak, tetapi kita punya orientasi akhirat. Terima kasih Ayah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga juga menjawab pertanyaan teman-teman dan memberi pelajaran juga bagi yang lain. Jadi sekian podcast kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan dan menonton dari awal sampai akhir di episode perdana ini. Kalau teman-teman suka sama obrolan kita kali ini, bisa klik tombol like dan subscribe akun Ustadz Wijayanto di YouTube ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar topik ini juga bisa komen di kolom komentar. Atau gimana kalau mau tanya topik yang lain, bisa lewat IG, DM di @ustadzwijayanto_official. Langsung aja tulisin cerita dan pertanyaannya, nanti akan kita kumpulin dan jawab di podcast ini atau di postingan Instagram. Kalau gitu terima kasih. Ya. Ayah. Udah. Sip. Cium tangan dong. Nah, itu bagian dari cari ridho, karena surgamu ada pada ridho. Ingat, surgamu ada di sini. Nih, ya. Surga kayak gini ya? Iya, luar biasa itu. Di balik itu ada surga, ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.